Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kepada Ibu Suci Ramadhani SIP MIP selaku dosen mata kuliah Tata Kelola Wilayah Perbatasan. Perkenalkan, nama saya Azwar Ramadan dengan NIM B1B1230060 Prodi Ilmu Pemerintahan angkatan 23. Di sini saya membuat video UTS tentang wilayah perbatasan. Dalam bernegara, Indonesia hidup berdampingan dengan negara-negara lain. Secara wilayah, Indonesia pun juga seharusnya berbatasan dengan wilayah lain. Untuk wilayah daratan, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste, dan juga Papua Nugini. Sementara jika wilayah laut itu lebih luas lagi, karena hampir 70% Indonesia ini merupakan laut. Dan juga berbatasan dengan Malaysia lagi, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timor Leste, dan juga Australia. Langsung saja, di sini saya ingin sedikit membicarakan tentang realita kehidupan di wilayah perbatasan yang sangat tertinggal atau bahkan kurang perhatian dari pemerintah negeri ini, baik di wilayah Kalimantan maupun Papua. Kedaulatan negara seharusnya dilindungi oleh wilayah perbatasan karena merekalah masyarakat yang secara loyal atau setia menjaga wilayah tanah air negeri ini dari negara lain. Namun nyatanya masyarakat perbatasan bahkan sampai saat ini masih berada dalam kondisi yang serba kesulitan. Ketika kebutuhan dasar mereka seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi mereka ini tidak terpenuhi. Masyarakat perbatasan memerlukan bukti yang jelas bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi dan membantu mereka, bukan hanya untuk melindungi wilayahnya sendiri. Di wilayah perbatasan di Kalimantan, banyak masyarakat perbatasan ini lebih mengakses ke pasar negara tetangga karena lebih dekat dan juga lebih efisien, seperti membeli kebutuhan dasar dan juga menjual hasil pertanian mereka. Karena jika mereka menjual ke wilayah kabupatennya sendiri, karena akses jalan yang sangat buruk. Bahkan di salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, hanya bisa dijangkau melalui udara. Mungkin kesulitan-kesulitan yang banyak dirasakan masyarakat perbatasan mulai dari infrastruktur dasar seperti banyak jalan-jalan yang tidak sampai ke wilayah mereka dan juga jalan tersebut tidak bisa diakses, kemudian listrik yang tidak merata atau bahkan mereka tidak mendapatkan akses listrik. Yang kedua adalah pendidikan. Banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak layak di wilayah Kalimantan. Aksesnya yang sangat jauh, pelajar pun harus berjalan berpuluh-puluh kilo dan juga tenaga pelajar yang sangat sedikit. Yang ketiga adalah kesehatan. Kalau kita membicarakan kesehatan, pastinya kesehatan di wilayah perbatasan tersebut sangatlah terbatas, baik dari fasilitas maupun tenaga medis. Sangat tidak etis jika pemerintah negeri ini beralasan jika Indonesia terlalu luas sehingga sulit untuk membangun semua wilayahnya, berbanding terbalik dengan realita banyak proyek-proyek di negeri ini yang menggunakan anggaran berpuluh-puluh miliar, bahkan triliunan, seperti proyek kereta cepat WUS. Ini hanya menambah daftar pemborosan. Seharusnya prioritas harus diberikan kepada wilayah yang paling membutuhkan, seperti wilayah perbatasan, karena pada dasarnya Indonesia tidak hanya mencapai kemegahan di mata dunia, tetapi juga tentang memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan dirasakan oleh masyarakat di setiap jengkal tanah air
Indonesia. Baik, itulah sedikit pembahasan tentang wilayah perbatasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.